Bedanya ditonton langsung dan ditonton tidak langsung. Kalau kita bikin film pendek, filmnya udah jadi, kita nggak tahu ekspresi penonton kayak gimana. Betul, betul. Yang namanya kita bikin jokes komedi itu Salah satu tanda berhasilnya kan dari adanya penonton ekspresi yang penonton. tertawa. Kalau di film, katakanlah film pendek komedi, kalau jokesnya jangkrik gitu kan, bahkan kita nggak tahu, ya udah biarin aja. Yang penting kita udah buat, bagi kita itu lucu, itu selesai. Terus kan selera orang itu beda-beda. Nah, paling ya kalau misal kita lagi nonton bareng, kita baru tahu tuh rasanya gimana gitu, di judgement sama penonton. Kalau di teater gitu kita ditonton langsung. Bayangin ketika lu bikin jokes. Bagi kita lucu, bagi mereka itu enggak. Langsung ada penilaian tersendiri. Langsung dinilai di sana, di tempat. Tapi kadang niat kita untuk memberikan apa ya jokes-jokes tersebut malah jadi bahan yang bahkan bisa jadi dianggap sedih, bisa jadi kan? Ini ada yang kadang ketika lagi main teater kan ada yang tiba-tiba ngejok terus penontonnya malah tepuk tangan. Padahal itu sindiran. Padahal itu sindiran. Ada yang ngejok kadang merekanya dikira itu klimaksnya dan kemudian sedih gitu. Karena memang misal beriringan dengan suasana sedih gitu. Jadi ketika mereka masih larut sama suasana sedih, mereka ikut sedih lagi gitu. Yang pentingnya apa tadi ekspresi penonton itu jadi bahwa penonton juga ikut belajar gitu bagaimana situasi kesedihan tersebut. Penonton ikut belajar dan ikut larut ke pementasan drama. Dan itu ketika kita berada di atas panggung, itu harus tahu posisi mana yang naskah yang bisa diimprov komedinya atau mana yang enggak. Makanya di teater itu ada satu istilah yang kadangkala haram merubah naskah. Ada aturan itu, haram merubah naskah. Ya sunnah muakkad lah. Ya artinya memang di red line-nya, di inti ceritanya kita nggak boleh rubah. Tapi di beberapa bagian seperti bagian komedi, bagian jokes-jokes tertentunya itu memang misal bisa diubah. Katakanlah kita mentaskan naskah yang agak cukup lama tentang pemerintahan atau kerajaan. Kita bisa ubah yang konteksnya misal agak sekarang. Misal dulu ada topik otonomi ya, sekarang tentang omnibus law atau apa. Itu kan bisa diubah tuh untuk jok-jok politik. Misal kayak gitu. Dan ngerinya adalah kita dinilai secara langsung. Ketika musik dan yang ada di depan tidak sinkron, penonton dengar langsung. Mereka menjudge bagaimana unsur kesedihan yang ditampilkan misal, atau unsur peperangan yang ditampilkan menegangkan atau enggak sih, kesedihannya muncul atau enggak sih. Berarti dengan demikian seorang aktor di dalam pentasnya pun masih terus belajar gitu. Ketika improv harus berani mengambil keputusan gitu. Kalau aktor teater mentas 3 bulan, selama 30 hari dia harus improvisasi dengan tawa penonton, dengan kesedihan penonton dan lain sebagainya. Dan itu berubah setiap saat kan? Dan itu berubah setiap saat. Kalau karakter penontonnya misal anak SD, beda lagi. Jokesnya nggak nyampe tuh yang namanya jokes politik. SMP nggak nyampe jokes politik. SMA mungkin baru nyampe dan ke atas ke orang-orang dewasa. Nah itu jadi di dalam pementasan juga kadang beberapa bagian jokes tuh ya diubah sesuai yang ditonton. Selain benang merahnya. Kalau benang merah ya itu sudah jadi kewajiban untuk disampaikan. Gitu.